Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya izin mengumpulkan tugas tentang laporan hasil observasi rencana pengembangan bisnis strategis layanan EPC Engineering Construction dan Procurement untuk industrial supply di Indonesia. Calon perusahaan startup PT Megatech Heavy Energy Construction Empowering Energy dan Industrial Resource. Sebelumnya mohon maaf Ibu, saya tidak bisa screen record. Laptop saya terkendala. Barusan saya udah coba. Mungkin langsung saya presentasiin aja Bu. Ini saya pakai video buat recordnya, pakai handphone. Identitas usaha, nama bisnis, calon perusahaan startup PT Megatech Heavy Energy Construction. Pemilik saya sendiri Muhammad Fajar Afril Yunanta. Tahun berdiri perusahaan ini dari tahun 2024 bulan November. Bergerak di bidang jasa usaha, general supply dan kontraktor supply yang berorientasi pada layanan engineering, construction, procurement dan yang memiliki slogan perusahaan Empowering Energy and Industrial Resource. Profil bisnis usaha PT Megatech Heavy Energy Construction merupakan calon perusahaan startup yang dirancang untuk bergerak di bidang general supplier dan kontraktor supply sebagai tahap awal pengembangan menuju perusahaan engineering, procurement dan construction. Dikarenakan secara penuh untuk membangun sebuah perusahaan EPC yang cukup besar ini memerlukan modal. Mungkin ini kelemahannya dulu, jadi saya untuk saat ini sebagai general supplier dan kontraktor terlebih dahulu Bu. Untuk perusahaan ini berfokus pada sektor energi, minyak dan gas bumi, mineral, konstruksi berat, serta penyediaan material kelautan. Jadi untuk usaha ini saya kembangkan untuk saat ini masih di suplai material di industri alat berat buat produk pertambangan. Di situ saya jualan material-material spare part ataupun material yang pendukung di industri saat ini, dan untuk kedepannya saya berusaha untuk bergerak pada sektor industri migas. Pada tahap awal perusahaan yang saya kembangkan ini sebagai bisnis general supply dan kontraktor, sebenarnya saya masih memperkuat jaringan vendor serta meningkatkan pengalaman operasional di sektor industri berat. Strategi ini dilakukan sebagai langkah persiapan menuju pengembangan perusahaan berbasis EPC yang membutuhkan modal, sumber daya, dan sistem manajemen yang kuat. Ke depan, PT Megatech Heavy Energy Construction menargetkan transformasi menjadi perusahaan EPC terpadu dengan lingkup pelayanan meliputi engineering, yaitu perencanaan dan desain teknis proyek industri. Yang kedua, procurement, pengadaan material dan peralatan, manajemen vendor, serta pemenuhan tingkat komponen dalam negeri TKDN, konstruksi, pekerjaan fabrikasi, instalasi hingga komisioning dengan mengedepankan standar keselamatan kerja yang tinggi, pengendalian mutu dan yang ketat, serta kepatuhan terhadap regulasi nasional. Perusahaan yang berkomitmen untuk menjadi mitra bisnis strategi yang andal bagi industri migas, mineral, konstruksi dan kelautan di Indonesia. Komitmen ini sejalan dengan slogan perusahaan, yaitu Empowering Energy and Industrial Resource, yang mencerminkan visi untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam secara profesional, efisiensi, dan berkelanjutan. Sebelum lanjut ke pembahasan latar belakang perusahaan yang saya dirikan, kita bahas dulu tentang apa itu EPC. EPC, Material Supply, merupakan bagian dari model bisnis EPC atau Engineering Construction Procurement yang secara langsung berfokus pada penyediaan dan pengelolaan material serta peralatan yang dibutuhkan dalam suatu proyek industri. Dalam konteks industri migas, pertambangan, konstruksi berat, dan kelautan, EPC Material Supply berperan sebagai penghubung utama antara perencanaan teknis engineering dan pelaksanaan konstruksi dengan memastikan seluruh material tersedia tepat spesifikasi, tepat jumlah, tepat waktu, dan sesuai standar keselamatan serta regulasi perusahaan. Ruang lingkup material supply ada 4. Saya identifikasi tentang kebutuhan material, pengadaan material dan peralatan, manajemen vendor. Maaf Ibu, maksud saya ada 5. Yang pertama, ruang lingkup EPC Material Supply, identifikasi kebutuhan material berdasarkan desain engineering yang dilakukan penentuan jenis, spesifikasi teknis, dan volume material yang dibutuhkan untuk proyek. Yang kedua, pengadaan material dan peralatan meliputi proses pembelian dan pemilihan vendor, negosiasi harga, serta pengawasan mutu material sesuai standar industri API, ASME, ISO, dan lainnya. Manajemen vendor dan supply chain mengelola hubungan dengan pemasok lokal maupun internasional
termasuk pengendalian jadwal pengiriman dan kualitas barang. Keempat, pemenuhan regulasi TKDN memastikan material yang digunakan memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri TKDN serta regulasi nasional yang berlaku. Yang terakhir, logistik dan material distribusi, mengatur penyimpanan, pengiriman, dan distribusi material ke lokasi secara aman dan efisiensi. Peran strategis EPC Material Supply. EPC Material Supply memiliki peran strategis karena menentukan kelancaran jadwal, mengendalikan biaya proyek secara menjalin dan keselamatan konstruksi, mendukung efisiensi operasional dan berkelanjutan proyek. Dalam banyak kasus keberhasilan EPC sangat ditentukan oleh aktivitas sistem material supply yang diterapkan. Bagi perusahaan rintisan seperti PT Megatrend Heavy Mineral Construction, EPC Material Supply dapat menjadi tahap awal pengembangan bisnis sebelum masuk penuh ke layanan EPC terpadu. Model ini memungkinkan perusahaan untuk membangun arus kas stabil, yaitu untuk mencari modal yang lebih banyak dahulu. Selanjutnya memperluas jaringan vendor dan mitra industri, memahami kebutuhan teknis proyek secara mendalam, menyiapkan fondasi operasional menuju perusahaan EPC yang matang. Nah, mari kita lanjut ke latar belakang perusahaan. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, khususnya pada sektor energi, minyak dan gas bumi, mineral, konstruksi, serta kelautan. Potensi tersebut memerlukan pengelolaan bagi perekonomian nasional. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur energi di industri berat, dibutuhkan perusahaan yang mampu menyediakan layanan terpadu memulai dari perencanaan teknis, pengadaan, hingga pelaksanaan konstruksi dengan mengedepankan standar keselamatan kerja dan kualitas yang tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut, PT Megatrend Heavy Mineral Construction direncanakan hadir sebagai calon perusahaan yang bergerak di bidang Engineering, Construction, dan Procurement (EPC) dengan fokus pada sektor AMMCSI, Asosiasi Migas Mineral Construction Indonesia. Perusahaan ini dibangun untuk menjawab tantangan industri yang menuntut efisiensi operasional, keandalan pelaksanaan proyek, serta kebutuhan terhadap regulasi nasional termasuk penerapan tingkat komponen dalam negeri TKDN. Namun demikian, sebelum sepenuhnya beroperasi dengan perusahaan berbasis EPC, PT Megatrend Heavy Mineral Construction akan dikembangkan secara bertahap dengan melalui kegiatan usaha sebagai General Contractor Supply. Strategis ini bertujuan untuk membangun arus kas yang sehat, memperluas jaringan mitra vendor, serta memperkuat kapabilitas operasional dan manajerial perusahaan. Melalui tahapan tersebut, perusahaan diharapkan memiliki kemampuan finansial, teknis, dan sumber daya manusia yang memadai untuk bertransformasi menjadi perusahaan EPC yang kompetitif dan berkelanjutan di industri nasional. Tujuan observasi ini mengetahui profil ruang lingkup usaha PT Megatrend Heavy Mineral Construction, menganalisis peran dan potensi perusahaan EPC dalam mendukung sektor energi, migas, mineral konstruksi, mengidentifikasi kesesuaian layanan perusahaan dengan kebutuhan industri berat nasional. Manfaat observasi. 1. Manfaat yang diharapkan dari observasi antara lain memberikan gambaran komprehensif mengenai model bisnis EPC yang terintegrasi, menjadi referensi dalam pengembangan EPC di sektor industri berat, mendukung pemahaman mengenai pentingnya standar keselamatan, efisiensi, biaya, dan keberlanjutan proyek dan konstruksi. Untuk analisa strength SWOT-nya, untuk kekuatannya fokus pada sektor industri nasional yaitu migas, mineral, konstruksi berat, dan kelautan. Model bisnis fleksibel dimulai dari General Contractor Supply sebelum EPC penuh, komitmen terhadap keselamatan, standar keselamatan, dan kualitas material industri. Potensi pemenuhan TKDN yang sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia, pendekatan terintegrasi antara engineering support, procurement, dan construction support. Untuk weakness-nya sendiri, satu sebagai perusahaan startup yang memiliki keterbatasan modal awal, belum memiliki portofolio proyek EPC besar, sehingga perbandingan perusahaan
sebagai perbandingan perusahaan mapan, ketergantungan awal pada vendor eksternal untuk material suplai tertentu, keterbatasan sumber daya manusia spesialis di tahap awal operasional. Karena perusahaan ini saya bergerak sendiri dulu, ketika udah berjalan banyak mungkin saya bakalan mencari orang yang bisa mensupport atau investor buat masuk di perusahaan ini. Selanjutnya, opportunities atau peluang peningkatan proyek energi di bidang migas, pertambangan, dan infrastruktur nasional. Kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan dalam negeri TKDN, kebutuhan industri terhadap suplai yang cepat, fleksibel, dan efisiensi transisi energi membuka peluang gas geothermal dan fasilitas pendukung. Peluang perkembangan dari supplier EPC menjadi kontraktor EPC terintegrasi. Selanjutnya, threats, ancaman, persaingan ketat dengan perusahaan EPC dan supplier besar yang sudah mapan, fluktuasi harga material global dan tergantung rantai pasok internasional, perubahan regulasi industri migas dan konstruksi yang cukup dinamis, risiko keterlambatan pengadaan material akibat faktor logistik dan impor. Pernyataan umum hasil observasi menunjukkan bahwa PT Megatrends Heavy Mineral Construction memiliki konsep bisnis EPC yang terintegrasi dan relevan dengan kebutuhan industri energi dan konstruksi besar di Indonesia. Pendekatan EPC terpadu memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan mutu, biaya, waktu, serta keselamatan secara efektif dalam setiap proyek. Profil calon perusahaan startup PT Megatrends Heavy Mineral Construction berada pada ruang lingkup layanan EPC atau Engineering Construction Procurement dengan berkomitmen perusahaan terhadap keselamatan kerja, kualitas proyek, dan penggunaan produk dalam negeri. Bukti kegiatan observasi dan transaksi serta daftar material suplai calon perusahaan startup yang saya dirikan, Bu. Ini merupakan jenis-jenis material yang saya ambil dari import, dan ini saya juga ada supplier di Indonesia yang mungkin saya kembangkan juga, dan ini hasil transaksinya yang waktu itu saya hubungkan dengan customer, dan ini transaksi yang pernah saya ambil dengan nominal yang lumayan besar. Alhamdulillah cukup dapat uang. Mungkin itu aja, Ibu, presentasi kali ini. Mohon maaf atas PowerPoint-nya yang kurang. Demikian, selamat malam, selamat tahun baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.